Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Cekrek-cekrek mulu nih ya. Cekrek lagi. Pernah kepikiran gak sih? Kadang kita bisa ngabisin waktu lama banget buat milih satu foto dari puluhan jepretan cuma buat di-post. Angle-nya harus pas, warnanya harus sesuai, terus harus pakai filter. Nah, aku jadi mikir nih, misal besok sosmed error, terus followers dan likes kita hilang semua, kita tuh sebenarnya masih tahu nggak sih siapa diri kita yang asli? Halo semuanya, kenalin aku Sonia. Buat UAS Estetika Humanisme kali ini, aku mau ngajak kalian ngobrolin soal self-concept alias konsep diri. Kalau bahasa gampangnya sih, gimana cara kita mandang diri kita sendiri. Bentar guys, mau buka pagar dulu. A few moments later. Nah, menurut teori dari dosen, konsep diri ini kebentuk dari pengalaman masa lalu kita dan gimana cara kita berinteraksi sama orang lain. Tapi di era sekarang ini interaksi kita paling banyak ada di mana? Yap, di sosmed. Dan di sosmed ini kita punya kecenderungan buat nampilin versi terbaik dari diri kita. Sekarang pertanyaannya, apakah versi sosmed ini sama persis sama versi kita di dunia nyata? Nah, ada satu konsep menarik nih yang namanya looking glass self atau cermin diri. Intinya, kita tuh sering ngebentuk identitas dari gimana kita ngira orang lain ngelihat kita. Kalau zaman dulu, cermin kita itu ya obrolan dari keluarga atau temen nongkrong. Kalau sekarang, cermin kita udah berubah jadi layar HP. Nah, bentuknya sih bukan lagi obrolan, tapi udah jadi angka. Berapa likes-nya, berapa views-nya. Terus bahayanya apa sih? Bahayanya adalah pas kita mulai jadiin angka-angka itu sebagai patokan harga diri. Postingan sepi, langsung overthinking, ngerasa kayak, duh kok aku gak menarik ya, duh kok gak ada orang yang suka aku ya. Padahal likes itu cuma algoritma sosmed aja, bukan penentu nilai diri kita. Pada materi kuliah yang sudah dijelaskan Pak Adit, ada 3 lapis diri dalam self-concept. Yang pertama self-image, gimana aku ngelihat diriku sekarang. Yang kedua self-ideal, pengennya aku jadi sosok kayak apa nanti. Dan yang ketiga self-esteem, seberapa aku bisa ngehargain diriku. Nah, makanya ada teori Johari Window yang nyadarin kita kalau manusia itu sangat kompleks. Sosmed itu ibaratnya cuma jendela kecil dari sebuah rumah yang gede banget. Jangan sampai kita nilai keseluruhan isi rumah itu cuma dari hasil ngintip lewat jendela kecil itu. Jadi punya konsep diri yang positif tuh bukan berarti kita harus jadi orang yang sempurna atau pura-pura senang terus. Positif self concept itu pas kita sadar kelebihan kita, tapi kita berani juga untuk menerima kekurangan tanpa gampang nyerah atau terus-terusan nyalahin keadaan. Solusi dari teori itu simple, yakni kenali diri sendiri, bedain mana feedback netizen, mana identitas asli, terima diri apa adanya,
dan terus kembangin diri ke arah yang realistis buat masa depan. Bentar, kok gelap? Di penghujung hari, pertanyaan paling pentingnya bukan gimana orang lain ngelihat kita, tapi pas lagi sendirian dan gak ada siapa-siapa yang ngeliat, coba refleksi. Apakah kita benar-benar kenal siapa diri kita sendiri? Kayaknya waktunya aku masuk kamar dan istirahat nih. Oke, sampai di sini dulu. Thank you udah nemenin dan ngobrol santai hari ini sama aku. Aku Sonia, sampai jumpa di pembahasan lainnya.